sebenarnya apa arti dan makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan jemaat, bahkan di dalam kehidupan orang yang belum percaya sekalipun. Dalam kematian kita melihat kasih Allah, tetapi di dalam kebangkitan kita menemukan bahwa pengharapan itu ada. Karena kebenaran itu harus dibuktikan dan dinyatakan. Jadi waktu kalimat itu muncul kepada kisahnya Thomas, di mana Thomas minta kebukti dan Tuhan buktikan bahwa dia bangkit, dia hidup. Tetapi berbahagialah kita orang percaya nih, yang hidup setelah Thomas, yang tidak melihat namun percaya. Tapi Salam saudara yang kasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Best Talk, dan hari ini kita sedang membahas suatu tema yang luar biasa menarik untuk kita, yang tentunya akan membangun kerohanian kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini kita akan bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan bersama dengan kami di samping kiri saya ada Pendeta Juanda, Shalom. Shalom. Pendeta Doni Tatimu, Shalom. Bapak Samuel, halo. Pendeta Henry Ang, Shalom. dan juga Bapak Pengki Maukar telah bersama-sama dengan kita. Shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu saya langsung aja memberikan kesempatan kepada bapak-bapak sekalian. Sebenarnya apa arti dan makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan jemaat, bahkan di dalam kehidupan orang yang belum percaya sekalipun. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Kebangkitan Yesus itu Pak berarti Yesus tidak mati selama-lamanya. Di situ sedang menunjukkan bahwa ada satu karya Allah saat Yesus mati merupakan satu keadaan di mana menunjukkan dia harus menjadi kurban. Kemudian pada waktu Yesus dibangkitkan oleh Roh, itu menunjukkan bahwa dia yang berkuasa, yang pernah mati, yang pernah bangkit, itu menjadi gambaran suatu hari nanti saat kita semua mati, pasti kita akan mati, bukan? Dan jangan menjadi gelisah hati kita, karena pada saat Yesus datang, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diangkat, kita akan mengikuti pesta anak domba. Amin. Makna kebangkitan Yesus adalah juga menjadi suatu bukti bahwa nanti kita yang mati juga akan dibangkitkan. Amin. Amin. Ya, siapa yang mau menyambung? Pak Jangan Samuel. lupa, Pak, bahwa kebangkitan Kristus itu juga membuktikan bahwa sesungguhnya Dia itulah Tuhan, Sang Pembangkit itu sendiri. Kenapa? Karena sepanjang sejarah manusia memang ada banyak-banyak mujizat yang terjadi, yang khususnya tentang orang mati dibangkitkan. Tetapi ketika orang mati itu dibangkitkan, contohlah Lazarus gitu ya. Orang Lazarus yang sudah mati 4 hari ini bangkit, tapi kenyataannya dia mati lagi gitu, Pak, dan tidak hidup kekal gitu. Tetapi Yesus ini ketika mati dia bangkit, dan ini membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa, bukan manusia seperti kebanyakan orang, bahwa sesungguhnya inilah bukti bahwa Yesus itu Allah. Tidak perlu lagi dia membuat statement diri, aku ini Allah, sembah aku ya, karena sekarang aku sudah membuktikan aku mati bisa. Tidak perlu statement itu, tapi dengan bangkitnya dia sendiri dari kematian, sudah itu tidak bisa dan tak terbantahkan lagi bahwa memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu Amin. Iya, puji Tuhan. Yesus Namun mati, pada waktu peristiwa itu, orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. tidak percaya kebangkitan. Ketika kita bicara ini memang enak sekali, tapi pada saat itu orang Saduki anti kebangkitan. Maka pada waktu Yesus bangkit, yang menjadi saksi adalah para wanita. Itu adalah golongan kelas 2 dalam tradisi Yahudi. Tetapi kenapa Allah membuat satu program melalui orang-orang yang wanita ini, Maria Magdalena CS ini, disitulah kisah kebangkitan itu tersiar. Oleh sebab itu, ketika kita bisa mempercaya tentang kebangkitan Yesus, itu pasti kasih karunia. Itu sesuatu yang luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, iya. Pak Doni, silakan. Pak. Kalau bicara soal makna kebangkitan Kristus, saya memahaminya sebagai sebuah pengharapan. Ya, kita bisa memaknai dengan banyak hal. Kita bisa memaknai tentang kebangkitan, bahwa ada pengharapan kebangkitan sesudah kematian. Kita bicara tentang kemuliaan sesudah penderitaan. Kita bicara tentang semua itu, tetapi buat saya dapat digolongkan pada satu sudut, satu sisi yang sama. Itu bicara tentang pengharapan. Dalam kematian kita melihat kasih Allah, tetapi di dalam kebangkitan kita menemukan bahwa pengharapan itu ada. Kematian tanpa kebangkitan menurut saya adalah membuat orang, oh ya,
Itu orang baik, itu orang hebat, itu orang luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Oh, itu orang baik, orang yang mengasihi. Tetapi dia ketika dia bangkit, menurut saya, itu membuat kita melihat, wow, ini bukan hanya sekedar kematian dari orang. Ini bukan hanya sekedar kematian dari orang benar. Ini bukan hanya sekedar kematian dari orang yang mengasihi. Tetapi ini adalah kemenangan dari sebuah kebaikan. Kemenangan dari sebuah kebenaran. Kemenangan dari sebuah jalan yang Yesus coba ajarkan, kemenangan dari kasih itu sendiri, dan itu yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan saya percaya jemaat selama ini tidak salah menangkap ketika memaknai kebangkitan sebagai sesuatu yang penuh dengan sukacita, sebab memang kebangkitan akan menjadi lambang dari pengharapan, kesukaan, sukacita, sebab kita mengalami sebuah kemenangan atas kematian, maut, dosa. Dia menang atas segala-galanya. Iya, kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah berita Injil yang hari ini kita dengungkan. Dan Pak Doni tadi kalau boleh saya simpulkan bahwa karena Yesus bangkit, maka kita kemudian memiliki pengharapan. Makanya banyak lagu-lagu yang bertemakan kebangkitan Yesus, yaitu adalah harapan untuk hari esok. Menurut Pak Hendrian gimana, Pak? Iya, jadi ini memang menurut saya kekristenan menjadi hal yang sangat unik dari keyakinan-keyakinan yang lain ya, di mana kita tahu bahwa Yesus mati lalu bangkit hidup selama-lamanya. Nah, itu tidak ada di tempat lain. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kita yang luar biasa, di mana kita punya pengharapan, dan firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi mohon maaf kalau saya boleh mengatakan di mana tempat lain yang meyakini sesuatu yang tidak bangkit, maka yang diberitakan itu, yang diceritakan itu ya menjadi sia-sia karena tidak memberikan pengharapan dan keselamatan pada akhirnya. Keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi hari ini kalau kita mempunyai keyakinan ya bahwa Yesus itu mati dan bangkit dan kita menjadi orang-orang percaya, itulah satu anugerah yang luar biasa. Amin. Ya. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya. Mungkin dari Pak Fengki mau menambahkan, Pak, untuk apa sebenarnya makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan saya, kehidupan jemaat, kehidupan kita semuanya? Ya, menurut pandangan saya ada 4 hal. Pertama, makna kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan, itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Dan kedua, berarti Dia itu berkuasa atas maut. Banyak orang mati dan bangkit karena dibangkitkan. Tetapi Yesus mati, tidak ada yang membangkitkan, Dia bangkit sendiri. Bahkan Dia naik ke surga. Itulah Yesus karena bangkit, maka Dia berkuasa atas maut. Sehingga dikatakan bahwa di tangan Dialah nyawa segala hidup, dan Dia telah berkuasa atas maut dan atas kematian. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi diperhamba dan ketakutan oleh kematian. Dan yang ketiga itu menunjukkan juga bahwa Yesus itu adalah satu peri tentang kehidupan. Dia pernah katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Menunjukkan bahwa Yesus itu hidup, Allah itu adalah Allah yang hidup. Kalau saya bertanya, Allah hidup, buktinya apa hidup? Ya ada hidup. Terus mana buktinya? Ya ada. Orang selalu berkata begitu. Karena tidak ada bukti. Oleh sebab itu dia datang di dunia sebagai manusia. Dan dia mati, maka dia bangkit, dan kemudian dia hidup. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Saudara. Tidak pernah dikalahkan oleh kematian. Dan yang keempat itu menunjukkan itulah Injil. Kalau Injil itu berisi tentang bahwa Yesus telah lahir, saudara, dari Roh Kudus, bukan sebagai manusia biasa, tetapi Dia ada Allah yang telah jadi manusia. Sang Firman telah jadi manusia. Dan kemudian Dia itu adalah penebus dosa. Dan kemudian Dia mati bagi dosa manusia, dan Dia bangkit, ya, bangkit kehidupan, dan Dia naik surga menyediakan rumah, dan Dia akan datang. Itulah isi daripada Injil. Jika ada Injil lain di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus bukan dari Roh Kudus, tidak bisa. Atau mungkin ada yang lain semua bagus, Yesus tidak mati, bukan Injil. Ada yang ngomong Yesus mati, nggak bangkit, yang lain bagus, tidak bisa.
harus komplit. Dia datang sebagai manusia, firman, dan dia mati bagi manusia, dia bangkit dari surga, dia menyediakan rumah di surga, dia akan datang menjemput kita dan menghakimi semua manusia. Dan yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah isi daripada Injil. Amin. Makna kebangkitan Yesus yang paling utama tadi saya kutip dari Pak Samuel dan juga diulangi lagi oleh Pak Fengki bahwa itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, mungkin kita ada pertanyaan nih, pertanyaan agak nyeleneh atau bagaimana, ya kan? Apa yang terjadi kalau misalnya Yesus tidak bangkit? Apa yang terjadi dengan iman Kristen, dengan gereja kalau misalnya Yesus tidak bangkit? Nah, kalau begitu secara spesifik mungkin kita akan bicara tujuan dari kebangkitan Yesus itu seperti apa? Apa sebenarnya tujuan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Pak Doni. Saya melihat Injil Yohanes agak berbeda dengan kita tahu dengan 3 Injil yang lain atau Injil sinoptik yang lain. Yohanes memiliki perlambangan bahasa Ibrani yang sangat kental kalau mau dijujur. Dan Yohanes memulai Injilnya dengan kalimat yang sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya Allah. Yohanes memulai dengan pada mulanya firman. Tetapi yang menarik adalah kalau Yohanes konsisten dengan narasi yang coba dia bangun. Dan kemudian ketika dia bicara tentang kebangkitan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 1. Dalam Yohanes 20 ayat 1 dia berkata pada hari pertama. Nah, yang menarik adalah kalau Yohanes konsisten bahwa Injil yang coba dia sajikan adalah Injil dalam narasi penciptaan. Kejadian 1, 2, dan 3. Berarti maka ketika dia bicara soal kebangkitan Yesus sebagai hari pertama, maka menurut saya peristiwa hari pertama menunjukkan pada penciptaan. Kebangkitan Kristus adalah bicara tentang kuasa yang menciptakan ulang, benar-benar secara supranatural manusia batinia kita diciptakan kembali, dilahirkan kembali menjadi sebuah ciptaan yang baru. Permulaan dari sebuah penciptaan yang baru, permulaan dari bumi yang dikembalikan kepada Eden yang sesungguhnya Tuhan kehendaki, itu dimulai justru dari kebangkitan Kristus. Makanya perjanjian baru tidak dimulai dari kelahiran Kristus. Perjanjian baru dimulai dari kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab disitulah perjanjian baru itu ditegakkan. Darah baru, anggur bicara tentang darah Kristus, bicara tentang cawan anggur perjanjian baru. Jadi menurut saya itu benar-benar bicara tentang ciptaan baru. Tujuan dia dibangkitkan, tujuan dia mengalami kebangkitan, supaya semua orang tadi, Pak Fengki juga sempat katakan, mengenal bahwa dia benar-benar Tuhan yang memiliki kuasa. Dan dia bukan hanya punya kuasa supranatural yang hebat, tetapi dia mulai dengan kuasanya untuk menciptakan ulang satu muka bumi yang baru, ciptaan yang baru, Anda dan saya. Sehingga Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus berkata begini, bicara soal kematian, mari bersekutu. Jadi sama dengan kematian Kristus. Ngalami penderitaan yang sama yang dialami oleh Kristus. Tetapi ketika bicara soal kebangkitan, tiba-tiba dia berkata, supaya kamu mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kembali lagi dia bicara menekankan kuasa, sebab setuju bahwa dia benar-benar Tuhan. Tetapi fungsi dari kuasa itu adalah kembali supaya dia bisa menciptakan bumi pada ciptaan yang baru. Dan penciptaan baru, manusia baru adalah Anda dan saya. Kitalah Adam anak Allah, rupa dan gambar Allah di muka bumi lewat kali ini Yesus Kristus. Jadi itu menurut saya salah satu tujuan mengapa dia mengalami kebangkitan, dia harus menunjukkan kebangkitannya supaya kita tahu bahwa dia memang Allah yang menciptakan, Allah yang punya kuasa. Amin. Iya. Tujuan Allah bangkit adalah supaya Tuhan menunjukkan kuasa untuk menciptakan kita kembali, termasuk juga langit baru, bumi baru, termasuk juga pastinya membangkitkan kita dari antara orang mati. Ada yang mau menambahkan tentang hal ini? Inilah bukti Pak, tentang pengharapan kita yang tidak sia-sia itu. Karena dengan kebangkitan Kristus, tujuan keselamatan manusia akhirnya mencapai titik puncaknya. Bukankah itu juga sama seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-10 sampai 11 itu dikatakan demikian, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka yaitu nabi-nabi meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul
sesudah itu. Sehingga akhirnya kebangkitan Kristus itu menjadi pengharapan buat seluruh umat manusia. Dan juga kalau saya boleh agak ekstrim ngomong, juga menjadi agak membuat setan juga malaikat itu iri gitu Pak kepada manusia. Kenapa? Karena kalau setan dan malaikat itu sekali dia berbuat dosa, tidak ada kesempatan dia itu untuk mengalami penebusan gitu. Tetapi manusia ini apalah, tapi kenyataannya manusialah yang mendapat penebusan itu, sehingga lewat kematian kebangkitan Kristus kita ini akhirnya mendapat pengharapan, dan tujuan penebusan itu kita terima itu sesungguhnya luar biasa buat kita. Itu yang menjadi tujuan iman kita percaya. Iya, baik. Tujuan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita melompat kepada tujuan itu membuktikan dia Tuhan, sesungguhnya itu untuk membuktikan bahwa omongan Yesus bisa dipercaya. Karena dia berkata, akulah kebangkitan. Dan pada waktu murid-muridnya mendengar, dan banyak berita tersiar, dia berkata, akulah kebangkitan. Mana buktinya? Maka itu pada waktu terjadi kebangkitan, itu ada bukti, namun ada yang berkata, dia dicuri oleh murid-muridnya. Artinya adalah, ajaran tentang tidak adanya kebangkitan dari kelompok Farisi ini, itu begitu mengakar. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan, tentu harus dibuktikan. Maka dari itu pada waktu dia membuktikan dia itu bangkit, di situ bagi iman Kristen, itulah sumber pemberitaan kita. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini dituliskan sekitar 30 tahun setelah Yesus bangkit. Ternyata ajaran tentang tidak adanya kebangkitan itu masih banyak gitu. Kemudian ayat yang ke-13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau ini dikatakan Paulus seperti ini, kalau tidak ada kebangkitan, itu kan pendapat paham umum, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini untuk meneguhkan, kalau memang seperti itu, berarti memang Kristus tidak dibangkitkan. Tapi 15-nya ada kata kontras di awal kata. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, dari kisah ini dapat dipahami jemaat di Korintus sangat begitu dikuasai oleh keyakinan tentang tidak adanya kebangkitan. Lalu kemudian Paulus berkata, oke, kalau memang nggak ada kebangkitan, ya Yesus juga nggak bangkit dong. Tetapi kalau begitu, maka sia-sialah penderitaan kami, sia-sialah pemberitaan kami. Selain mereka memberitakan, mereka kan menderita bagi satu figur. Kalau andai kata figur itu mati, ngapain kita perjuangkan? Tetapi yang diperjuangkan ini adalah manusia yang pernah mati dan dia pernah bangkit. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia bahwa kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Maka Paulus juga berkata, kalau memang nggak ada, loh kami ini pemberita bohong loh. Ternyata saya bohong sama Tuhan Allah. Buktinya apa? Oh, nggak ada kebangkitan kok kamu ngomong ada. Tetapi nyatanya ada terjadi kebangkitan. Bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkit. Ini kalau dibaca terus narasinya, ternyata Paulus itu sedang memberikan jawaban kepada orang-orang yang mempercayai tidak adanya kebangkitan. Maka hari ini banyak sekali yang tidak percaya kebangkitan, bukan? Kalau bagi orang yang percaya kebangkitan ini bisa diterima dengan iman. Kita juga nggak tahu. Kalau mau jujur ya, aku tanya, memangnya lihat? Anda lihat juga toh, tetapi dari firman. Itu sebabnya ketika seseorang bisa menikmati kebangkitan Yesus, di situ dia bisa menerima keilahian Yesus. Ya. Ketuhanan Saya Yesus. percaya meskipun saya nggak melihat. Pak Hendrian, gimana hubungannya dengan kebangkitan, Pak? Ya, kalimat saya percaya namun tidak melihat itu bukan berarti tidak ada bukti, Pak. Jadi bukan tidak nyata, karena kebenaran itu harus dibuktikan dan dinyatakan. Jadi waktu kalimat itu muncul kepada kisahnya Thomas, di mana Thomas minta pembukti dan Tuhan buktikan bahwa dia bangkit, dia hidup. Tetapi berbahagialah kita orang percaya nih, yang hidup setelah Thomas,
yang tidak melihat namun percaya. Tapi apakah satu ketika kita tidak melihatnya, kita tidak percaya? Satu ketika waktu Tuhan datang kedua kali, kita berjumpa di surga, itu akan dibuktikan. Jadi waktu kita sekarang hidup memang percaya bukan melihat, tetapi kebenaran itu harus terbukti dan bisa dibuktikan. Karena iman adalah dasar dari, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Artinya bukti satu ketika kita akan melihatnya bahwa itu nyata. Sehingga sekali lagi bahwa memang kalau bicara tentang kita percaya kebangkitan dan seterusnya, itu adalah kekuatan ilahi. Itu bicara satu anugerah, kasih karunia yang memang kita tidak bisa paksakan kepada orang yang tidak menerimanya. Tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, kita menerima kuasa ilahi itu, kita bisa mempercayai hal tersebut, kita meyakini, dan sampai hari ini kita tetap teguh, yakin, pengharapan di kala waktu kita susah, sulit, mengalami masalah, seperti Paulus sendiri pernah mengalami kan, dia menderita, didera, wah pokoknya dikejar-kejar, tapi dia selalu katakan apa? Kami tidak tawar hati. Meskipun jasmani kami merosot, tapi batinnya kami dibaharui sehari ke sehari. Itulah yang memberikan pengharapan. Kenapa? Karena dia menerima kuasa ilahi itu, sehingga dia yakin dengan imannya bahwa Yesus bangkit. Satu ketika, meskipun dia harus menaruhkan nyawanya, dia harus mati sekalipun, dia yakin ada kebangkitan kelak di kemudian hari.